Halo teman-teman, kembali lagi dengan channel ini, di mana pada channel ini akan menceritakan cerita seram, kejadian mistis, hingga sejarah yang memiliki unsur misteri di dalamnya. Dan pada video kali ini, admin akan menceritakan pengalaman seram teman admin yang tinggal di Jawa Timur ketika bertemu dengan sosok Glundung Pringis. Dan jika kalian ingin tahu ceritanya lebih lanjut, yuk intro dulu. Pengalaman teman admin ketika ia saat hendak pulang kampung ke Jawa Timur. Dan sebelumnya, teman admin ini memilih untuk kos di daerah Denpasar, Bali. Dia nekat untuk merantau ke Pulau Dewata tanpa ada saudara yang ikut tinggal dengannya. Hal ini sudah biasa ia lakukan, karena ia orang yang belum percaya dan belum pernah bertemu dengan makhluk-makhluk astral atau hal-hal yang berbau mistis. Dan dia juga merupakan orang yang sangat cuek. Selain itu, teman admin ini tidak mengenal waktu saat hendak pulang kampung. Pernah juga sebelumnya, ia pulang pada jam 10 malam dari Bali ke Jawa Timur dengan menaiki sepeda motor saja. Karena hal itulah, ia menjadi sangat berani pulang pergi dari rantauannya menuju kampung asalnya dengan sesuka hatinya. Nama teman admin ini admin samarkan dengan nama Yono. Yono merupakan anak pertama dari 3 bersaudara. Ia sangat senang dengan petualangan dan sering mendaki ke gunung. Selain itu juga, ia gemar bermain futsal. Dan admin kenal dengannya ketika admin menjadi lawan tim futsalnya pada saat itu. Lalu kita berkenalan hingga menjadi teman. Kembali lagi ke topik. Setelah 2 bulan berada di Bali, Yono ini tampak bosan dengan aktivitasnya. Karena ia dapat bekerja di Bali, jadi pada pagi hari ia bekerja di sebuah perusahaan ban mobil hingga sore. Dan pada saat malam hari, waktunya dihabiskan dengan nongkrong bersama teman-temannya. Atau juga bisa dengan bermain futsal dan mengunjungi rental-rental terdekat untuk bermain PlayStation. Hal inilah yang menjadi rutinitas terbosan bagi dia pada saat itu. Lalu seketika saat itu, Yono ini mendadak memiliki niat untuk pulang kampung. Dan saat itu hari sudah menjelang sore, sekitar jam 4. Dan Yono ini tidak mau memikirkan apa-apa. Dan yang ada di benaknya hanya ingin pulang kampung dan ingin bertemu dengan keluarganya di sana. Lalu ia pun berani menelpon bos kerjanya dan meminta izin untuk pulang kampung dengan alasan menjenguk orang tuanya. Karena orang tua Yono ini juga sering sakit-sakitan, ia mengambil libur selama 3 hari. Lalu saat itu juga, Yono ini langsung membereskan barang-barangnya dan membawa barang-barangnya itu ke sepeda motornya. Barang-barang yang berupa baju dan lain-lain ditaruh di jok motor, dan juga digantung di tempat gantungan yang ada di motor dengan terikat tali. Lalu berangkatlah dia dari Denpasar ke Pelabuhan Gilimanuk untuk menyeberang. Saat di perjalanan, ia hanya memakan waktu selama 2,5 jam karena ia menggunakan sepeda motor. Dan sesampainya ia di pelabuhan, lalu ia berangkat menuju ke Pulau Jawa. Sesampainya ia di Pulau Jawa, ia pun langsung menaiki motornya dan menuju ke kampungnya. Pada saat itu jam menunjukkan angka 8 malam karena waktu menyeberang dengan kapal lumayan lama. Lalu Yono ini dalam perjalanan menuju kampungnya, ia baik-baik saja. Dan ketika ia memasuki daerah yang penuh dengan pepohonan dan sedikit ada cahaya lampu di jalan, Yono pun memberanikan diri untuk melewatinya. Karena Yono ini orangnya cuek dan tidak peduli dengan hal-hal yang berbau mistis. Udara pun terasa dingin. Tampaknya Yono ini sudah mulai memasuki daerah perkampungan. Karena ia ingin cepat-cepat sampai di rumah, jadi Yono ini berniat mengambil jalan pintas dengan memasuki gang yang ada di deretan jalan tersebut. Sesampainya ia di gang itu, satu rumah pun tidak ada di sana, apalagi dengan lampu. Sebelumnya, Yono pernah menggunakan jalan pintas ini pada saat siang hari, jadi pada malam hari ia belum pernah melewati gang ini. Jadi di gang tersebut hanya ada tumbuhan yang sudah tua dan juga bersebelahan dengan pesawahan.
Si Yono ini hanya cuek saja, hingga ia tidak sengaja menyerempet sebuah benda yang mengeliling, atau bisa juga ia kira itu merupakan buah kelapa yang jatuh di tengah jalan. Karena jalan tersebut sangat sunyi, Yono pun tampak kaget. Karena buah kelapa yang ia kira itu sangat aneh bentuknya. Hingga benda itu terpental ke semak-semak. Yono yang penasaran akan hal itu berhenti dan mematikan motornya. Lalu ia mengambil handphonenya dan menyalakan senter yang ada di HP-nya itu. Saat dia mengecek semak-semak tersebut, dia tidak menemukan apa-apa. Akan tetapi, saat dia menghadap ke sebelah semak-semak itu, ia melihat benda tersebut seperti buah kelapa yang sudah tua dengan dipenuhi akar. Lalu ia pun menyenter buah kelapa yang ia kira tersebut, dan benar saja, itu bukan buah kelapa. Akan tetapi, itu adalah kepala. Lalu Yono ini kaget, dan ia juga mengatakan di dalam hatinya, "Baru-baru ini, seumur hidupku melihat potongan kepala yang terbentuk aneh dan sudah hancur." Karena kejadian ini, Yono pun mulai panik. Yono juga berniat untuk menghubungi pihak kepolisian maupun mencari warga sekitar yang ada di kepala itu. Akan tetapi, saat Yono ini memanggil warga sekitar, satu pun tidak ada yang menjawab karena tempat itu sangat sunyi. Lalu kepala itu bergerak dengan sendirinya, dan kepala tersebut membuka mulutnya lalu tertawa di hadapan Yono. Dan Yono pun takut. Lalu ia segera mengambil motornya dan bergegas pulang. Saat ia sesampai di rumah, Yono menceritakan kejadian itu ke orang tuanya dan kerabatnya di sana, termasuk admin. Orang tua Yono juga menuturkan bahwa percaya tidak percaya itu merupakan gundul peringis, di mana makhluk ini merupakan hantu yang berwujud kepala tanpa tubuh. Dan wajahnya itu meringis atau juga tertawa dan senyum. Dan konon katanya, hantu ini sering berada dan terlihat di sekitar pohon kelapa, karena biasanya gundul peringis ini menjelma menjadi buah kelapa, yang terlihat dari luar seperti buah kelapa, tetapi ketika dikuliti dan dibelah, yang keluar bukanlah air kelapa segar, tetapi darah segar. Sebutan lain dari gundul peringis adalah kepala gelinding, karena hantu ini bisa mengejar dengan cara menggelinding. Sosok hantu ini akan mengejar para korbannya dengan menggelindingkan kepalanya dengan cepat dan bisa menggigit sasarannya agar tidak bisa bergerak kemana-mana lagi. Percaya atau tidaknya mengenai kebenaran eksistensi dan rumor makhluk semacam ini bergantung pada masing-masing orang. Namun sejatinya, makhluk-makhluk astral yang mengganggu tidak akan mampu mempengaruhi manusia selama imannya kuat dan akal sehatnya tetap terjaga. Baik teman-teman, itulah tadi cerita dari pengalaman teman admin yang pernah melihat langsung wujud dari sosok gundul peringis. Kalian boleh percaya maupun tidak. Semuanya admin serahkan ke kalian. Jika ada salah kata maupun penyampaian pada video ini, admin mohon maaf. Lalu jika kalian suka dengan channel ini, silakan subscribe ya. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan video baru dari channel ini. Sekian dan terima kasih.